Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Murtiani SSTMKes, dosen Prodi Kebidanan Bora, Program Diplomatika, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Askep Nifas dan Menyusui dengan kode mata kuliah BD5015 dengan bobot SKS 3 SKS, yaitu 1T 2P dengan dosen pengampu. Yang pertama adalah saya sendiri, Murtiani SSTMKes sebagai koordinator mata kuliah. Kemudian juga bersama dengan tim ada Dr. Krisdiana Wijayanti Master of Midwifery, kemudian juga ada Ibu Yani Muyasaro SSTMPH. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi kode etik profesi serta standar kebidanan yang merupakan unsur rumusan sikap nomor 2. Kemudian yang kedua, menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, dan privasi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 12. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar masa nifas dan menyusui, kemudian mampu memahami perubahan fisiologi masa nifas dan menyusui, kemudian mampu memahami psikologi ibu nifas dan laktasi, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu masa nifas dan menyusui, mampu memahami gizi pada ibu nifas dan menyusui, serta mampu memahami manajemen laktasi dengan mengedepankan kearifan budaya setempat. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang asuhan kebidanan nifas normal yang terdiri atas penilaian kondisi umum masa nifas, pencegahan infeksi, kebutuhan dan kesehatan perempuan, manajemen laktasi, perawatan luka premium, kebutuhan psikologis dan seksual, serta mempersiapkan sibling dan keluarga. Untuk rencana pertemuannya sendiri ada 16 pertemuan dengan 2 pertemuan UTS dan UAS, sehingga untuk pertemuan tatap muka ada 14 pertemuan. Untuk minggu ke-1, kemampuan akhir yang diharapkan atau subcapaian mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar masa nifas dan menyusui. Untuk yang akan saya jelaskan adalah pada pertemuan ke-7, yaitu mengenai pertemuan ke-7, 8, dan 9, yaitu mengenai mahasiswa mampu memahami manajemen laktasi, mengedepankan dan kearifan budaya setempat. Kemudian juga untuk bahan kajian materinya adalah manajemen laktasi yang terdiri dari manfaat pemberian ASI, kemudian ASI eksklusif, mengatur posisi bayi pada payudara, kemudian mengapa bayi menangis, kemudian meningkatkan produksi ASI berbasis kekayaan budaya lokal dengan kita juga memasukkan dari hasil evidence based penelitian, pengapmas, dan juga karya ilmiah dosen, yaitu pemberian laktogogum cookies daun pepaya. Kemudian bahan kajian berikutnya adalah nomor 7, menyusui pada ibu pekerja, ke-8 adalah komposisi gizi dalam ASI, 9 adalah tanda bayi cukup ASI, nomor 10 cara merawat payudara, kemudian menyusui dalam pencegahan stunting. Dan yang nomor 8 adalah konseling menyusui praktis yang terdiri dari beberapa materi, yaitu membangun kepercayaan diri dan memberikan dukungan, kondisi payudara, mitos menyusui, kerugian pemberian susu formula, memerah ASI, praktek menyusui sesuai skenario yang ditetapkan konseling menyusui. Kemudian ada juga modul manajemen laktasi sebagai salah satu media untuk meningkatkan efikasi diri dan keberhasilan menyusui eksklusif dan kembalinya menstruasi, faktor yang menghambat pemberian ASI, media kalender ASI untuk peningkatan pengetahuan dan sikap dalam pemberian ASI eksklusif. Kemudian juga yang terakhir adalah mekanisme pembentukan pojok ASI di layanan publik yang meliputi pengertian, syarat-syarat pembentukan, dan juga tata kelola. Bagian metode pembelajaran dan waktu untuk pembelajarannya sendiri adalah kuliah, yaitu tatap muka dengan bobot 3 SKS kali 50 menit, kemudian terstruktur 3 SKS kali 60 menit, kemudian kegiatan mandiri 3 SKS kali 60 menit, dengan mengakses dan memahami materi di Healthy. Kemudian praktikum 2 SKS kali 3 kali tatap muka dengan waktu kali 170 menit. Kemudian praktikumnya meliputi Penkes ASI eksklusif, pijat oksitosin, kemudian keterampilan kader tentang pijat oksitosin dan acupressure point for lactation pada ibu menyusui.
Penkes teknik menyusui yang benar, pemberian konseling menyusui, kemudian visit pojok ASI ruang laktasi di layanan publik wilayah Kabupaten Blora. Kemudian untuk pengalaman belajar mahasiswa sendiri, mahasiswa mencari literatur tentang manajemen laktasi, kemudian memahami materi dalam bentuk PowerPoint dan video yang disampaikan di Healthy. Ini merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian diskusi aktif pada pembelajaran berbasis e-learning, kemudian mengulang materi dengan meringkas, melakukan praktek Penkes ASI eksklusif, pijat oksitosin, Penkes teknik menyusui yang benar, pemberian konseling, dan juga visit pojok ASI ruang laktasi di layanan publik wilayah Kabupaten Blora. Untuk kriteria penilaian dan indikator adalah ketepatan kesesuaian dengan checklist serta komunikasi antar praktikan, keaktifan dalam berdiskusi, dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Untuk bobot nilai sendiri adalah UTS 15%, UAS 24%, dan juga praktika 30%. Untuk referensi yang kita gunakan, kita sudah menggunakan referensi yang terbaru dan juga sudah memasukkan hasil publikasi dari dosen kebidanan Blora. Di antaranya adalah karya buku diterbitkan di Yayasan Kita Menulis, yaitu konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian beberapa karya dari jurnal penelitian yang lain, misalnya mengenai audiovisual media, kemudian juga ada beberapa karya kami yang lain. Dan untuk RPS ini adalah kami sudah masukkan di Healthy, yaitu Health Education Based on E-Learning and Training Intensive yang sudah dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Semarang yang bisa diakses oleh mahasiswa. Misalnya bisa dilihat di sini mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Di sini juga kita sudah memasukkan RPS, modul, bahan ajar, penugasan, kemudian juga kontrak belajar. Pada setiap topik kita juga sudah memasukkan beberapa materi yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik 7, yaitu mengenai manajemen laktasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Senang sekali pada siang hari ini bertemu pada mata kuliah Askep Nifas dan Menyusui. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai kebutuhan gizi pada masa nifas, maka pada pertemuan ke-7 ini kita akan belajar mengenai manajemen laktasi. Sebelumnya, Bu Ani izin untuk share screen terlebih dahulu. Pertemuan pada siang hari ini kita akan belajar mengenai manajemen laktasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang manfaat pemberian ASI, kemudian ASI eksklusif, mengatur posisi bayi pada payudara, permasalahan menyusui, mengapa bayi sering menangis, meningkatkan produksi ASI, dan menyusui pada ibu bekerja. Oke, tadi ada beberapa subbab yang kita pelajari. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak tadi dari tujuan pembelajaran kita tentang manfaat pemberian ASI ataupun ASI eksklusif sampai dengan menyusui pada ibu bekerja, ada yang sudah tahu? Untuk materinya nanti seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Ada yang sudah punya gambaran ASI eksklusif itu apa? Mungkin bisa menjelaskan ke teman-temannya, Dek. Ya, Ibu, apa ASI eksklusif itu pemberian ASI air seibu untuk bayi sejak baru lahir hingga berumur 6 bulan tanpa diberikan minuman pengganti atau makanan lain, Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Leoni atas jawabannya. Jadi benar ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Leoni. Jadi kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama mengenai manfaat pemberian ASI. Jadi luar biasanya ASI ya bagi kehidupan seorang bayi, tidak hanya bagi seorang bayi tetapi juga bagi ibu dan keluarga, karena manfaatnya yang pertama meningkatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. Ada kontak, ada kontak mata antara ibu dan bayi ketika bayi tersebut menyusu. Kemudian membantu perkembangan bayi, kemudian menunda kehamilan baru. Kita kenal ada MAL, metode amenor laktasi. Kemudian melindungi kesehatan ibu dengan membantu rahim kembali ke ukuran semula atau kita kenal involusi. Kemudian mengurangi risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Kemudian juga jelas murah dan lebih sedikit biaya untuk perawatan kesehatan. Kemudian, nah ini keuntungan menyusui karena ASI itu zat gizinya sangat lengkap. Bayi manusia ya ASI, kalau misalnya diberikan susu sapi ya khususnya untuk anak sapi ya. ASI juga mudah dicerna, kemudian diserap secara efisien, kemudian juga melindungi terhadap infeksi.
biaya lebih rendah dibandingkan asupan buatan, karena ASI itu praktis, higienis ya, dan pastinya adalah ekonomis karena tidak perlu mengeluarkan biaya seperti itu. Kalau beli susu formula harganya relatif mahal. Nah, manfaat atau keuntungan menyusui membantu bonding dan perkembangan, kemudian tadi juga sudah kita bahas di depan, ada menunda kehamilan baru, kemudian juga melindungi kesehatan ibu. Nah, kalau misalnya ibunya sakit meriang, boleh nggak Dik ibunya tetap memberikan ASI? Mohon izin menjawab Ibu Ani. Boleh Ibu? Ya, boleh ya, jawaban yang bagus dari Mbak Faiza. Jadi meskipun ibunya itu sedang meriang seperti itu, boleh memberikan ASI, tetapi ibunya juga harus menjaga kesehatannya dengan memakai masker. Nah, ketika ibunya itu tadi Bu Ani cerita meriang, nah ini ada perlindungan terhadap infeksi. Ibu yang terkena infeksi, maka sel darah putih ibu membentuk atau membuat antibodi untuk melindungi ibu. Kemudian sebagian sel darah putih masuk ke payudara dan membuat antibodi, kemudian antibodi terhadap infeksi ibu dialirkan ke dalam ASI untuk melindungi bayi. Jadi justru dengan ibunya itu terkena infeksi, justru ada perlindungan yang nantinya juga tetap diberikan antibodinya ini mengalir ke ASI untuk melindungi bayi. Nah, tadi sudah dijawab dengan bagus oleh Mbak Leoni ya. Ini foto Bu Ani ya. Ini anak pertama Bu Ani, nama anak Bu Ani Al-Fatih Bagus Hadi Putro. Saya sengaja memang memberikan sertifikat apresiasi ya, karena sudah berhasil menyusui secara eksklusif dari 0 sampai dengan 6 bulan. Jadi ASI eksklusif itu menyusui secara eksklusif adalah memberikan kepada bayi dari usia 0 sampai 6 bulan hanya air susu ibu dengan menyusu langsung maupun ASI yang diperah. ASI diberikan selama 6 bulan tanpa diselingi dengan makanan atau minuman lain selain obat. Kemudian sebelum kita mengatur posisi bayi pada payudara, ada yang ditanyakan. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat menyusui, kemudian ASI eksklusif. Bisa Bu Ani lanjut atau ada yang mau ditanyakan, Dek? Bisa dilanjut Ibu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai mengatur posisi bayi pada payudara. Ya, ini bisa dilihat ya cara memegang bayi ya. Ini juga yang menjadi contoh, ini gambarnya kebetulan memang Bu Ani yang menyiapkan. Jadi cara memegang bayi ini yang pertama, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus ya. Ini berada dalam satu garis lurus, bisa dilihat di gambar ya. Kemudian bayi dipegang dekat badan ibu, jadi perut bayi ini menempel pada perut ibu, jangan perut bayi itu menghadap ke atas gitu ya. Jadi ini cara memegang bayi yang benar, 4 kuncinya. 1, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Kemudian yang kedua, bayi dipegang dekat badan ibu. Yang ketiga, seluruh badan bayi ditopang. Dan yang keempat, bayi mendekat ke payudara, hidung berhadapan dengan putih. Itu adalah 4 cara memegang bayi, dan 4 ini harus dilakukan semua, jangan cuma kepala dan bayi berada dalam satu garis lurus, ternyata perut bayinya tidak dekat dengan badan ibunya, juga kurang pas. Jadi ini adalah cara memegang bayi yang benar. Kemudian selanjutnya adalah cara menyangga payudara ya. Ini bisa dilihat di gambar. Jadi kalau biasanya ada beberapa ibu yang dia itu pegang payudaranya itu dengan cara menggunting. Pernah lihat nggak, Dik? Kalau misalnya kita di lahan praktek kayak gitu, ketika teman-teman mahasiswa praktek seperti itu, pernah lihat ibunya megang payudara dengan cara menggunting dengan 2 jari, maksudnya seperti ini? Pernah nggak? Pernah ya? Ya, jadi sebenarnya untuk cara memegang payudara sendiri yang benar itu, yang pertama jari-jari diletakkan pada dinding dada di bawah payudara ya. Jadi berbentuk huruf C hold seperti itu ya. Jadi 4 jari ini berada di bawah, kemudian jari telunjuknya ini menyangga payudara, kemudian ibu jari berada di atas payudara, dan jari-jari ibu tidak boleh terlalu dekat dengan puting ya, karena tempat keluarnya ASI itu adalah puting. Nah, kalau misalnya ibunya itu tangannya terlalu dekat dengan puting atau areola, maka justru akan menghambat keluarnya ASI, sehingga
itu juga tidak pas. Jadi tadi untuk 4 posisi cara memegang bayi, kemudian yang selanjutnya ini cara memegang payudara ya. Jadi jarinya diletakkan pada dinding dada di bawah payudara, kemudian jari telunjuk menyangga payudara, ibu jari di atas payudara, dan jari ibu tidak boleh terlalu dekat dengan putih. Ini masalah menyusui. Jadi kemarin dari teman-teman dosen itu memberikan pelatihan kepada para kader ya, untuk mendampingi ibu dari mulai trimester 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, ternyata dalam proses pendampingan tersebut itu ditemukan bermacam-macam permasalahan gitu ya. Ada ibunya yang akhirnya tidak sampai berhasil ASI eksklusif karena merasa ASInya belum keluar, ASI keluar sedikit, kemudian bayi sering menangis, ibu kembali bekerja seperti itu ya. Bayi sering menangis. Bayi memang sering menangis ya. Nah, penyebabnya apa? Belum tentu bayi sering menangis itu penyebabnya adalah karena yang kurang ya. Bisa jadi karena ketidaknyamanan, misalnya kotor, panas, dingin, atau dia kelelahan ya. Misalnya baru beberapa hari terus banyak saudara-saudara yang datang, akhirnya digendong A, ganti digendong B, ganti digendong C, jadinya terlalu banyak pengunjung, akhirnya bayinya kelelahan sehingga dia rewel, nangis. Kemudian dia bisa sering menangis karena punya penyakit ya atau nyeri, kemudian bisa juga karena memang lapar ya, karena menyusui itu on demand ya, tanpa jadwal ya. Jadi memang bayi itu rata-rata lambungnya itu kosong setiap 2 jam, sehingga setiap 2 jam ibunya harus menyusui ya. Jadi ada beberapa masalah juga, bayinya itu tidak disusui karena ibunya merasa bayinya itu sering tidur, jadi tidak enak jika dibangunkan. Nah, itu nggak boleh ya. Bayi memang dia dalam 1 hari, dalam 24 jam dia lebih banyak tidur daripada bangun ya. Jadi memang tetap harus disusui seperti itu ya, minimal 2 jam atau on demand tanpa jadwal seperti itu. Kemudian kalau misalnya menghadapi bayi yang sering menangis, maka kita cari tahu dulu penyebabnya. Tadi bisa jadi karena dia tidak nyaman ya, bajunya basah, pipis, tetapi nggak diganti sama keluarga atau orang tuanya, jadinya dia nangis ya. Jadi kita cari tahu dulu, misalnya dia digigit semut ya, bisa jadi juga nangis ya. Jadi bayi menangis belum tentu karena dia ASInya kurang. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Kemudian bangunlah percaya diri dan berikan dukungan. Ini sangat penting ya. Jangan langsung kemudian menghakimi ibu ketika misalnya ASInya baru keluar sedikit, terus ASInya keluar sedikit udah lari ke formula. Nah, itu kita harus yakinkan ibu bahwasanya ibunya itu mampu memberikan ASI dengan cukup ya, dengan kita berikan support untuk nutrisinya dipenuhi, kemudian juga ada beberapa cara untuk meningkatkan produksi ASI, nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini ya cara untuk meningkatkan produksi ASI. Yang pertama, pastikan bahwa ibu cukup makan dan minum. Kemudian jika ada laktogok atau pelancar ASI lokal, kemudian dorong ibu untuk mencobanya. Terus anjurkan ibu untuk cukup istirahat dan rileks saat menyusui. Upayakan bayi selalu berada dekat dengan ibu. Lakukan kontak kulit ke kulit sesering mungkin. Bisa juga dengan cara yang kelima, biarkan bayi menghisap payudara ibu lebih sering, setidaknya 10 kali dalam 24 jam atau lebih bila bayi mau. Kunci untuk meningkatkan produksi ASI itu hisapan, Dek. Jadi semakin sering dihisap, itu maka produksi ASI akan semakin meningkat gitu ya. Jadi prinsipnya ketika banyak yang dikeluarkan, maka produksinya juga akan terus berlimpah. Tetapi kalau berhenti, tidak disusukan, otomatis juga otak hipofisenya akan juga memerintahkan untuk tidak banyak memproduksi ASI ya. Kemudian juga diperhatikan gizi ibunya ya. Kita tahu ketika masa nifas itu konsumsi nutrisi jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui seperti itu. Kemudian, tadi kita belajar bagaimana cara meningkatkan produksi ASI, itu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi laktogok ya, laktogok atau pelancar ASI. Banyak produk-produk atau bahan-bahan lokal yang bisa untuk meningkatkan produksi ASI, misalnya daun katuk, daun pepaya. Nah, ini kita kemarin dari tim dosen itu membuat inovasi cookies daun pepaya, dan ini kita coba untuk lombakan di Krenova ya.
Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Blora, alhamdulillah dapat juara harapan 1 dan kemudian diikutkan dalam pameran ya, dihadiri oleh ini Bu Ani ya, dihadiri oleh Bapak Bupati Blora seperti itu. Kita kenalkan kukis daun pepaya seperti itu. Selanjutnya adalah permasalahan menyusui berikutnya, ibu kembali bekerja ya. Jadi memang seringkali kalau misalnya ibunya bekerja meninggalkan anaknya, dikiranya tidak bisa memberikan ASI eksklusif, padahal bisa ya. Bu Ani sudah membuktikan ya, tidak hanya Bu Ani, banyak ibu di luar sana sukses memberikan ASI eksklusif meskipun dalam kondisi bekerja. Nah, jika tempat ibu jauh dari rumah, caranya gimana? Yang pertama, selama cuti kita menyusui secara eksklusif. Kemudian belajar memerah ASI ya. Mulai memerah ASI, nyetok ASI, disimpan di freezer ya. Kalau disimpan di freezer dia bisa bertahan sampai dengan 3 bulan gitu. Kemudian lanjutkan untuk menyusui di malam hari, di pagi hari, dan kapanpun saat Anda berada di rumah. Perah ASI sebelum pagi bekerja dan berikan kepada pengasuh untuk diberikan kepada bayi. Susuilah bayi setelah Anda memerah. Kemudian ajarkan pengasuh ya yang di rumah yang ngomong bayi siapa selama kita tinggal kerja. Misalnya ada rewangnya, maka kita ajarkan pengasuh dengan benar dan hati-hati cara bagaimana cara memberikan ASI perah kepada bayi ya. Jadi diberikan dengan cangkir, tidak menggunakan botol. Jangan lupa sebelumnya kita juga harus mengajarkan untuk cuci tangan sebelum memberikan minum kepada bayi. Kemudian ketika ibu berada di tempat kerja, maka perah ASI 2-3 kali setiap hari kerja atau sekitar per 3 jam. Nah, ini perlengkapan untuk ibu menyusui ya. Ada pompa ASI ya. Kalau misalnya ini pakai pompa ASI Bu Ani, ini pakai pompa elektrik. Kalau misalnya nanti memerah ASI pakai tangan Bu, boleh-boleh saja ya. Tergantung kenyamanannya. Kemudian pakai cooler bag ya. Ini cooler bag. Kemudian ada ice gel ya. Ini ice gel. Jadi kalau ketika di kantor kita perah ASI, kemudian kita simpan di freezer, terus ketika pulang, nah kita masukkan di cooler bag ini, sama kita kasih ice gel biar ASInya tetap bagus. Terus sampai di rumah kita masukkan ke freezer. Kemudian wadah ASI perah dan apron menyusui ya. Nah, ini kesimpulan. Tapi sebelumnya Bu Ani mau bertanya dulu, tadi dari beberapa yang sudah Bu Ani tanyakan, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan. Ya, tadi ada pertama tadi manfaat pemberian ASI eksklusif, kemudian juga ada masalah menyusui ya, ada cara meningkatkan produksi ASI, terus mengapa bayi menangis, kemudian menyusui pada ibu bekerja. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan, Dik? Oke, nanti saling melengkapi, tidak harus hanya satu mahasiswa. Tadi dari apa yang Bu Ani sampaikan, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, apa yang tadi yang sudah Bu Ani jelaskan yang bisa ditangkap? Ya, mungkin bisa diceritakan kesimpulannya apa? Mbak Sri Puji tadi ya? Ya, silahkan Mbak Sri Puji. Oke, Ibu, mohon izin untuk memberi kesimpulan, Ibu, dan mohon untuk koreksinya. Menurut pendapat dari saya pribadi, bahwa ASI eksklusif sangat dibutuhkan oleh bayi, Ibu. Tentunya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi, yang mana dukungan ASI eksklusif ini tidak hanya harus diberikan pada ibunya saja, melainkan tidak hanya ibaratnya tidak hanya harus menyusui secara eksklusif selama 6 bulan, namun harus juga memperhatikan mengenai teknik, cara pemberian, kemudian apalagi jika ada kendala apabila ibu bekerja. Menurut pendapat saya dan kesimpulannya seperti itu, Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf nih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, luar biasa. Berikan aplaus dulu kepada Mbak Sri Puji ya. Tadi juga aplaus juga untuk Mbak Leoni. Terus tadi juga ada Mbak Faiza tadi ya, yang juga memberikan jawaban. Ya, terima kasih. Besarnya manfaat ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi membuat setiap bayi harus mendapat ASI. ASI diberikan selama 6 bulan tanpa diselingi dengan makanan atau minuman lain selain obat. Posisi menyusui yang benar dapat mencegah terjadinya puting lecet. Dan tadi kita temukan ada permasalahan menyusui, ternyata ada bayi yang sering menangis, kemudian ibu kadang merasa produksi ASI-nya kurang, padahal sebenarnya kita coba berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi Galactobok. Kemudian bagaimana ibu menyusui pada pekerja ya, bagi wanita karir. Itu kesimpulan yang dapat kita dapatkan. Kemudian referensi ya, mungkin teman-teman mahasiswa bisa juga, ini Bu Ani ada juga buku ya, ini dari tim dosen,
Ini dari buku Bu Ani yang berjudul Konsep Dasar Keperawatan Maternitas. Yayasan Kita Menulis, bisa diakses juga di Google Scholar. Belajar juga dari jurnal, ini juga tim dosen ya, dari Bu Kris. Kemudian juga ada juga dari Bu Yani. Itu beberapa referensi yang bisa teman-teman mahasiswa gunakan atau mungkin bisa menjadi tambahan referensi untuk belajar. Mari sukseskan ASI pasti ya. Demikian yang dapat Bu Ani sampaikan. Terus kemudian sebagai evaluasi ya, sebagai evaluasi dari penilaian formatif, Bu Ani ada kuis yang bisa teman-teman ikuti bersama. Kita akan mencoba untuk akan kuis Kahoot ya. Sebelumnya mungkin bisa siapkan dulu HP-nya. Sebelumnya juga sudah Bu Ani informasikan di pertemuan kemarin ya, kalau untuk pertemuan ini nanti di akhir pembelajaran Bu Ani akan mengadakan kuis, jadi pastinya teman-teman mahasiswa juga sudah belajar. Silakan disiapkan HP-nya terlebih dahulu. Teman-teman mahasiswa sudah bersiap dengan HP-nya untuk mengikuti kuis di Kahoot ya. Sebelumnya kemarin kita sudah mencoba untuk belajar mengerjakan kuis di Healthy, sekarang kita coba untuk di Kahoot. Silahkan, ini kode yang bisa teman-teman mahasiswa akses ya. Oke, baik, kita mulai ya untuk kuisnya ya. Silahkan bersiap. Nah, seorang ibu nifas mengkonsumsi daun katuk untuk memperbanyak produksi ASI. Daun katuk dapat mempengaruhi produksi ASI karena yang benar yang apa, Dek? Mengandung laktogogum itu. Mengandung laktogogum. Selamat Mbak Anissa Nurlita. Soal kedua, posisi saat ibu menyusui yang tidak benar adalah ya. Selamat untuk Mbak Siva, sementara memimpin ya. Ketiga ya, soalnya ada 5, ini soal ketiga. Seorang bidan menganjurkan sebelum menyusui ibu mengoleskan ASI untuk mencegah puting lecet karena ASI mengandung gizi lengkap, anti alergi, imunoglobulin atau antibiotik. Oke, antibiotik ya. Siapakah yang memimpin? Selamat untuk Mbak Rijmayana dengan skor 2615. Next, soal nomor 4. Menyusui eksklusif dapat mencegah kehamilan karena hormon prolaktin akan menekan hormon pematangan sel telur, yaitu oksitosin, estrogen, progesteron, apa FSH. Oke, jawaban yang benar adalah oksitosin. Siapakah yang memimpin? Soal terakhir, berikut ini yang tidak merupakan tanda perlekatan yang benar, yaitu mulut bayi mencucu, bibir menghisap areola tidak di-fluting, bibir bawah berputar keluar, atau dagu bayi menempel pada payudara. Oke, mulut bayi mencucu. Oke, siapakah pemenang kuis? Oke, selamat untuk juara 3 ada Mbak Aizatul, juara kedua Mbak Siva, juara pertama adalah Mbak Intan. Ya, berikan aplaus untuk Mbak Intan. Selamat untuk ketiga juara ya untuk pertemuan hari ini yang memimpin podium. Nanti ada sedikit apresiasi dari Bu Ani, materi, kemudian modul, kemudian bahan ajar, penugasan, kontrak belajar, RPS semua sudah ada di Healthy. Jangan lupa nanti juga untuk kehadiran mengisi di Healthy di pertemuan ke-7 ya. Oke. Demikian yang dapat Bu Ani sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kita belajar lagi pertemuan berikutnya di praktika Penkes ASI eksklusif dan juga teknik menyusui yang benar. Ada sebelum Bu Ani akhiri, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga pertemuan pada siang hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Sukses untuk teman-teman mahasiswa, semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.